kayak ya harapan ini guys. Jadi ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muktamil bi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daiman bi jawari mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, at-tullab wa thalabat wa thalibat rahimakumullah, terkhusus para dewan guru, ustaz-ustazah SMT PGRI 4 Balikpapan, pada khusus bidikringa yang kami khususkan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syariah SS yang pada ini masih berhalangan hadir, yang insya Allah tadi beliau hadir. Yang kami hormati sahabat saya Ustaz Mulaini Jemi selaku orang yang menjadi wasilah datangnya saya kesini untuk bersilaturahmi kepada Bapak Ibu Guru, kepada siswa-siswi SMT PGRI 4 Balikpapan, hadirin hadirat, dan mungkin ada karyawan sekolah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga mungkin ada wali murid, ada bangga yang meskipun ada di rumah tetap kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah. Mari sama-sama pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat atau panjang umur, nikmat iman wal Islam, dan nikmat kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar namanya Nabi Muhammad disebut, jawab Allahumma sholli alaihi, minimal ya. Allahumma sholli alaihi. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri. Sebab dengan syukur itulah Allah akan menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi adik-adik semuanya, kalau mau nikmatnya masih terjaga pada diri adik-adik semuanya, mau sehat itu bertahan lama pada diri kita, maka kuncinya adalah bersyukur. Karena syukur itu ibaratnya mengikat nikmat. Kalau kita bersyukur, kita sama saja mengikat nikmat, sehingga nikmat itu tidak akan meninggalkan kita. Bahkan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya. Dan itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala nikmat yang ada ini ditambah oleh Allah. Yang sehat tambah sehat, amin. Yang kaya tambah kaya, amin. Ya. Yang masih susah memahami pelajaran dimudahkan oleh Allah memahami pelajaran. Yang otaknya masih buntu dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih meninggalkan sholat setelah Isra Mi'raj ini semangat menjalankan sholat. Bagi perempuan yang masih buka tutup aurat atau jilbabnya setelah selesai Isra Mi'raj ini, semuanya ditutup auratnya, amin. Tapi tutup aurat bukan dikafaninya. Tutup aurat pakai jilbab, pakai pakaian yang lebar, ya tidak tembus pandang, tidak menampakkan bentuk badannya, itu maksudnya. Amin Allahumma. Amin.
Dan semoga Bapak Ibu Guru SMK TGN 4 Balikpapan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kelancaran segala urusannya. Amin. Dimudahkan segala rezekinya. Amin. Dijauhkan dari segala bala musibah. Amin. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didapatkan iman Islam insannya juga akhir hayat kelak. Amin. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan, kita mohon dan kita harapkan syafaat beliau dan syafaat di dunia atau syafaat di hari akhir. Semoga kita semua beserta keluarga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat kelak telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari beliau dan dikuburkan bersama beliau di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Pada pagi hari ini kita memperingati satu peristiwa agung. Kita memperingati satu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin di sini sudah hafal, sudah tahu, sudah paham apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ya. Adik-adik baik yang di depan, di tengah, maupun di belakang. Ya, diingat-ingat Isra Mi'raj itu bukan perjalanan biasa. Bukan seperti kalian rekreasi ke Manggar. Bukan seperti kalian rekreasi ke matahari. Ya, terbakar kamu matahari. Bukan, tapi ini perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik semuanya, siswa-siswi percaya dengan Isra Mi'raj? Kenapa percaya? Percaya Pak Ustaz, saya dikasih tahu guru saya. Percaya Pak Ustaz, saya sering dengar penceramah bilang ada Isra Mi'raj. Saya mau tahu, saya tanya, kenapa percaya? Kok mau percaya? Kenapa? Ya, salah satunya karena kita orang Islam itu harus percaya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasul yang lainnya. Tapi anehnya kalian ini percaya, kita ini semua percaya. Mohon maaf tidak pakai kalian. Antum semua ini percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Padahal, ya saya bertanya-tanya, kok bisa antum semuanya ini percaya terhadap kejadian peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Padahal nggak pernah bertemu Nabi Muhammad, nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad, nggak pernah lihat akhlak indahnya Nabi Muhammad, tapi kok percaya? Ini artinya apa? Artinya iman. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Karena dulu banyak orang yang sudah Islam murtad, tidak percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj. Yang kafir tambah kafir, yang ingkar tambah ingkar. Tapi ada orang juga yang tetap percaya kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, ya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis Palestina, dari Baitul Maqdis Palestina menuju langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan bagaimana itu surga dan neraka. Begitu masuk surga melihat keindahan yang luar biasa. Begitu masuk neraka melihat siksa yang begitu luar biasa. Kemudian ketika Nabi Muhammad balik kemana? Ke Mekah. Karena saya itu beliau belum hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum beliau pindah ke Madinah. Ingat, jadi Isra Mi'raj itu terjadi saat di Mekah. Saat Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, beliau cerita ke banyak orang, kepada orang-orang yang ada di Mekah, dan kebanyakan di antara mereka itu tidak percaya. Wah, tidak mungkin ini, mustahil, nggak masuk akal ini.
Isra Mi'raj, perjalanan menuju langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, mampir ke surga dan neraka, kok cuma butuh waktu satu malam. Sebelum subuh sudah sampai rumah, sudah sampai Mekah. Ini orang-orang kafir yang percaya. Yang kafir sama kafir, dan ada orang Islam yang murtad karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena mereka menggunakan akal pikiran logik. Enggak mungkin. Adik-adik semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini beragama Islam pakai logika, ini kacau. Ya. Ini mas-mas pernah buang angin? Baunya wangi kan? Ya, kalian kalau buang angin mau sholat harus apa? Harus wudu. Kalau wudu yang dibasuh mana? Ayo, untuk wudu apa siapa? Ya, ini bukan saja. Ini yang pertama sampai akhirnya juga. Dok mana siapa? Siapa lagi? Ada Tidak, saya bantu ada 6. Pertama. Betul. Kemudian tangan sampai sini. Terus balik dong. Kepala, terus kaki, yang terakhir tertib atau urut. Betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk saudara kita ini. Berani luar biasa. Jadi kalau wudu, ya sekali lagi kalau wudu itu yang dibasuh mana? Muka, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib ya. Kalau telinga berkumur, masukkan air ke hidung, membasuh lembu ini itu sunnah ya. Kalau yang wajib dari tempat muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki, sama dua mata kaki. Itu yang wajib. Nah, yang dibasuh ini semua. Padahal ini tidak mengeluarkan angin. Yang mengeluarkan angin belakang. Kalau adik-adik semuanya ini pakai logika, nggak nyambung. Yang keluar angin mana? Yang keluarkan bau kening itu mana? Kok yang dibasuh muka? Kok yang dibasuh tangan? Wah, ini Islam nggak benar ya, kacau ya. Jadi apapun yang turun dari Allah, apalagi itu mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, kita hanya butuh iman, yakin dan percaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sangat beruntung adik-adik semuanya dan semua yang hadir di sini. Kita nggak pernah bertemu Nabi Muhammad, nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad, nggak pernah lihat akhlak indahnya Nabi Muhammad, tapi kita bisa iman. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dirindukan, dikagungin sama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Rasulullah itu pernah duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku rindu kepada para saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Rasulullah menjawab, oh enggak. Ya, kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat. Lalu siapa mereka saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah orang-orang yang hidup sesudah aku meninggal, orang-orang yang hidup setelah aku wafat. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak hidup bersamaku, tapi mereka iman dan percaya kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah orang-orang yang dianggap saudara Rasulullah. Insyaallah termasuk kita semuanya. Allah amin Allahumma. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Dalam kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat banyak pelajaran dan hikmah untuk kita semuanya, khususnya yaitu akhlak. Akhlak siapa yang kita harus tiru? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW sesuai judulnya, membangun generasi muda dan Islami dengan meladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa akhlak Nabi Muhammad? Jangan ditanya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu menerima wahyu apa? Ada semuanya. Yang belakang.
Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj menerima wahyu perintah dari Allah berupa apa? Berupa sholat. Berupa sholat. Perintah sholat yang dulu awalnya itu 50 kali 50 waktu. Bayangkan ya, kalau sholat 50 kali 50 waktu itu bagaimana kita bagi waktu kita? Bagaimana? Ya, adik-adik ini nggak bisa chattingan, ya, nggak bisa main Facebook, nggak bisa main-main, ya, udah lagi nggak bisa ngopi, ya. Kalau sholat sehari 50 kali, ya nggak bisa ngopi saya. Adik-adik semuanya nggak bisa jalan-jalan. Karena ketika Nabi Muhammad membawa perintah 50 kali sholat dan beliau ingin turun ke bumi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Rasulullah, dapat wahyu apa dari Allah? Maka Rasulullah berkata, menjawab, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku dan kepada umatku 50 kali sholat dalam satu hari. Maka Nabi Musa berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya umatku tidak akan mampu. Sesungguhnya anak-anak PGRI 4 ini tidak akan mampu ya Rasulullah. Mereka banyak main HP ya Rasulullah. Mereka banyak nongkrong ya Rasulullah. Mereka malas-malasan ya Rasulullah. PR dari guru jangan dikerjakan ya Rasulullah. Apalagi sholat 50 kali ya Rasulullah. Ya, itu Nabi Musa berkata gitu kepada Rasulullah. Maka mintalah keringanan kepada Allah agar diberikan potongan, jangan 50 kali ya Rasulullah. Maka Rasulullah balik untuk bertemu Allah, untuk minta keringanan kepada Allah. Karena sesungguhnya umat beliau, yaitu kita semua tidak akan mampu sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian diberikan keringanan oleh Allah menjadi 45 kali dalam sehari. Masih diprotes sama Nabi Musa, ya Rasulullah nggak mampu. Umatmu gak mampu sholat 45 kali. Baik lagi Rasulullah minta keringanan dari Allah jadi 40 kali, 40 kali atau 40 waktu dalam sehari. Nabi Musa masih heran, 40 kali itu masih berat untukku ya Rasulullah, untuk umatku ya Rasulullah. Umatku gak akan mampu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah terus sampai menjadi 5 kali. Alhamdulillah itu bukan hanya di lisan, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita menjalankan sholat itu waktu tadi. Tanamkan dalam hati, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dulu sholat ini 50 kali ya Allah. Sekarang kau menjadikan hanya 5 kali dalam sehari ya Allah. Jadi malu kita sama Allah kalau kita meninggalkan sholat. Adik-adik semuanya ini loh, kalau dikasih keringanan sama bapak ibu guru, ya udahlah nilainya jelek-jelek misalnya, yang terus. Kalian berterima kasih apa enggak? Berterima kasih bukan hanya ucapan lisan, Pak Guru, Bu Guru, Pak Ustadz, Ustadzah, terima kasih ya. Saya sudah diluluskan meskipun nilai saya jelek, nilai saya merah. Tidak hanya itu bentuk terima kasih itu. Bagaimana terima kasihnya? Terima kasihnya itu kita tunjukkan dengan kita semakin bersemangat belajar. Kita tunjukkan dengan akhlak mulia kepada guru kita. Itu tanda syukur dan terima kasih kita. Begitu juga syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa perintah sholat yang hanya 5 waktu ini harus kita tunjukkan dengan cara kita semangat mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, adik-adik semuanya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, setelah peringatan Isra Mi'raj ini gak ada lagi sholat yang bolong. Setuju? Setuju? Wah, ini yang gak jawab setuju ini kayaknya masih mikir-mikir, Pak. Kayaknya 5 waktu ini saya harus setuju. Pada saat Nabi Muhammad mendapatkan keringanan jadi 5 waktu, 5 kali dalam sehari, itu Nabi Musa masih berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, umatmu masih akan merasa berat untuk mengerjakan 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Maka kembalilah bertemu Allah minta keringanan lagi.
Jangan hanya 5 waktu masih berat untuk umatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini akhlak Rasulullah. Coba didengarkan, ini akhlak Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Rasulullah menjawab, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Tuhanku. Aku sudah bolak-balik minta keringanan kepada Allah yang awalnya 50 kali, yang awalnya 50 waktu, menjadi 45 kali, menjadi 40 kali, menjadi 35 kali, menjadi 30 kali, menjadi 25 kali, menjadi 20 kali, menjadi 15 kali, sampai menjadi 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Masa aku harus minta keringanan lagi? Ini beliau malu kepada Allah. Kita sudah malu sama Allah belum? Yang meninggalkan sholat itu juga harus malu kita. Ya Allah, dulunya 50 kali, sekarang jadi 5 kali. Masa aku meninggalkan sholat? Masa aku gak mau sholat? Kita harus malu sama Allah. Ini akhlaknya Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimahumullah, akhlak malu harus kita jaga. Akhlak malu di akhir zaman ini yang harus kita jaga, khususnya adik-adik perempuan semuanya. Seorang ulama besar ditanya, wahai Syekh itu panggilan untuk ulama, panggilan untuk orang tua. Ada juga anak muda yang dipanggil Syekh karena ilmunya tinggi. Ya, Syekh itu artinya apa? Orang tua. Orang tua itu bisa jadi umurnya memang tua atau ilmunya tinggi, ya Syekh itu biasanya panggilan untuk orang tua atau orang yang berilmu. Ada orang bertanya kepada ulama, ya Syekh, apa amalan yang paling penting yang harus dijaga oleh kaum perempuan, kaum wanita di akhir zaman ini? Apa amalan yang paling penting yang harus dijalankan seorang wanita akhir zaman ini? Maka Syekh tersebut, ulama tersebut menjawab, sesungguhnya amalan tersebut adalah malu. Malu keluar rumah buka aurat, malu keluar rumah buka jilbab, ya, malu mudah bergaul dengan laki-laki, malu mudah akrab dengan laki-laki. Itu yang harus dijaga. Ya malu ya. Jangan malu salah tempat. Ya, misalnya disuruh gurunya apa misalnya kerjakan tugas di depan. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa Bu. Tapi Islam memang pelajarannya kita harus malu. Saya malu nggak mau maju, itu salah. Itu berarti memang nggak bisa itu. Nah, balapnya belum lancar kayak mobil dulu maju. Ya, malu itu pada tempatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu banyak memuji kepada para nabi dan rasulnya. Tapi pujian Allah kepada nabi dan rasulnya itu bukan pujian akhlak. Ya. Pujian Allah kepada nabi dan rasulnya itu bukan tentang pujian akhlak. Kalau pujian akhlak itu hanya kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini betul-betul memiliki akhlak luhur yang tinggi, akhlak yang agung." Itu pujian Allah kepada Rasulullah. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak yang tinggi, akhlak mulia, akhlak yang luhur. Apa contohnya akhlak beliau lagi ini? Contohnya suatu ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau itu sedang makan daging unta. Daging apa? Pernah kalian makan daging unta? Belum. Paling kan sapi, kerbau, kambing ya, daging ayam, daging kelinci, daging bebek, ya kan? Nabi Muhammad bersama para sahabat ini sedang makan daging unta. Kemudian tiba-tiba tercium bau busuk, tercium bau pengik,
Ternyata ada salah satu sahabat yang buang angin. Ya, coloknya luar biasa. Seperti anginnya kalian. Ini nama yang buang Pak. Ya, kalau sekali mencium langsung pusing. Jadi Itu begitu. Ada salah satu sahabat yang buang angin. Kemudian para sahabat yang lainnya yang sedang makan ini, oh ini siapa ini? Gak punya adab ini. Kita sudah makan kok ada yang buang angin ini. Maka yang lain berkata, tenang saja. Kalau nggak ada yang mau ngaku siapa yang buang angin, kita lihat saja nanti. Kalau kita mau sholat, kan semuanya harus duduk. Kalau ketika nanti kita mau sholat berjamaah, kemudian ada salah satu di antara kita pergi ke belakang untuk berwudu, berarti itu yang buang angin. Pasti ketahuan, akan terungkap siapa yang eloknya ini. Itu kan kata para sahabat. Oke, setuju. Kita harus awasi semua ini. Siapa nanti yang pergi ke belakang, kemudian dia beruntung, dialah pelakunya. Dialah yang punya kasus buang angin di sini. Maka apa kata Rasulullah? Inilah akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah menjaga aib, menjaga keburukan orang lain. Bagaimana beliau itu tidak mau melihat salah satu sahabat beliau ini malu di depan banyak orang. Apa kata beliau? Kata beliau begini, gak bisa, kalian ini semua habis makan daging unta. Ya, kalian semua ini habis makan daging unta, jadi kalian lebih baik berwudu. Tapi bukan berarti makan itu membatalkan wudu ya. Yang membatalkan wudu itu buang angin tadi, salah satunya ya. Tidak perlu kita jelaskan banyak lebar. Kalau makan tidak membatalkan wudu, cuman mengganggu sholat. Kenapa? Kalau sholat nanti dikhawatirkan ya, salome kalian yang masih di gigi itu keluar, kemudian kalian telan, itu yang membatalkan sholat. Makanya kalian harus berwudu, berkumur, ya. Nanti habis makan apa, nggak berkumur, rasanya masih manis, masih asin di dalam mulut, kemudian tertelan ketika sholatnya enggak. Maka dari Rasulullah berkata kalian habis makan dari otak lebih baik berwudu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terungkap siapa yang buang angin. Berkat akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW menjaga, ya, menjaga aib, tidak mau melihat orang lain ini malu, apalagi malu di depan banyak orang. Maka dari itu akhirnya semuanya jangan suka buat malu temannya di depan teman-temannya. Jangan buat malu salah satu di antara kalian di hadapan banyak orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian akhlak Rasulullah yang lain, ya karena kita belajar akhlak. Pernah suatu ketika Rasulullah ini didatangi oleh salah satu seorang sahabat. Ketika beliau berkumpul bersama para sahabat, kemudian datang seseorang bawa satu piring buah anggur. Buah anggur dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, dan orang tadi berkata, ya Rasulullah, makanlah anggur ini sekarang. Maka karena Rasulullah ini menghargai pemberian orang lain, maka beliau ini langsung memakan satu persatu buah anggur tersebut. Setiap satu yang beliau makan, beliau tersenyum kepada para sahabat. Makan satu lagi, kemudian tersenyum kepada para sahabat. Para sahabat ini mulai curiga kok. Tadi satu piring penuh kok, sekarang tinggal 3 biji. Kok Rasulullah nggak seperti biasanya ya? Rasulullah ini biasanya kalau punya makanan meskipun sedikit pasti dibagi kepada kita semua. Itu akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau punya apapun itu meskipun sedikit pasti diberikan kepada teman-teman sahabat beliau. Tapi kali ini enggak, para sahabat ini curiga, Rasulullah kok berubah ya. Biasanya Rasulullah ini kalau punya makanan pasti kita dibagi. Nah ini enggak. Satu piring penuh anggur dimakan sendiri tinggal 3 biji. Dan akhirnya dihabiskan oleh Rasulullah. Dan orang yang memberi anggur tadi senyum bahagia. Alhamdulillah, pemberianku, hadiahku sudah habis dimakan Rasulullah. Aku sangat bahagia. Kemudian orang tersebut pulang. Setelah orang tersebut pulang, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berbagi rezeki dengan kami? Mengapa engkau tidak ingat kami ya Rasulullah? Anggur penuh satu piring kau makan sendiri ya Rasulullah. Kami yang melihat ini berbicara tahu, ngiler, kepengen, pernah enggak? Kekunan. Jadi kalian uang satunya habis,
ada teman yang beli makanan, kalian pengen, kemudian kalian hanya bisa meneguk mudah. Jadi kok di kode kalau teman ini kok nggak peka ya, saya itu pengen kok nggak dikasih. Pernah gitu? Begitu pula sahabat, maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai para sahabatku, sesungguhnya anggur ini itu asam, dan aku tidak mau memberi kepada kalian karena aku takut. Kalau seandainya kalian yang makan anggur ini kemudian kalian merasa kecut, maka akan menyakiti hati perasaan orang yang telah memberi anggur ini. Betul? Misalnya kalian makan anggur, orang yang ngasih anggur tadi sakit hati, gak enak hati. Padahal datang untuk membahagiakan Rasulullah, tapi malah sakit hati. Dan itulah yang terjadi oleh Rasulullah. Beliau sengaja menghabiskan anggur satu piring tersebut agar menjaga perasaan orang yang telah memberi anggur kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.